Jadi DPR, kalau Anda punya rasa tanggung jawab, Anda punya kerisauan yang amat sangat dengan situasi yang ada, Presiden kita ini ijazahnya asli atau tidak, Anda punya kekuatan memanggil Presiden. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi sahabat-sahabat di Rahmat Channel. Nah, untuk kali ini sahabat-sahabat itu sedikit memberikan respon atas pontang pantingnya ini pengacara Sugi Nur dan Bambang Tri dalam rangka untuk pembuktian ijazah Pak Jokowi. Nah, kita tahu bahwa pengacara-pengacara Sugi Nur ini salah satunya adalah pengasong lah khilafah di negara kita ini. Nah, tetapi untuk lebih lengkapnya sahabat-sahabat seperti apa kuar-kuar atau narasi-narasi yang dibangun oleh para pengacara si Sugi Nur dan Bambang Tri ini, kita akan melihat videonya, tetapi juga sekalian dalam rangka untuk memberikan keseimbangan informasi kepada sahabat-sahabat beberapa pernyataan-pernyataan mulai dari SD, SMP, SMA sampai kepada perguruan tinggi. Jadi ini untuk meyakinkan kepada kita semua bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah asli. Untuk itu sahabat-sahabat, mari kita lihat videonya. Yang kami ragukan ya di dalam dakwaan itu adalah Pak Jokowi punya ijazah palsu sebagaimana ditulis oleh saudara Bambang Trimulyono dalam buku Jokowi Undercover. Yang dipersoalkan itu ijazahnya. Kok bisa nggak percaya tuh apa dasarnya gitu ya? Apalagi kalau kami teman kuliah kan ya memang ada saksi sejarah bahwa kami memang teman dan tahu persis ya dulu mulai masuk sampai lulus itu. Jadi apalagi yang harus dibuktikan ini? Lucu apa lucu, saudara? Lucu. SD-nya di mana? Tidak tahu. SMP-nya di mana? Tidak tahu. SMA-nya di mana? Tidak tahu. Kuliahnya di mana? Tidak tahu. Kalau orang mempermasalahkan ijazahnya Pak Jokowi itu menurut satu orang yang kurang kerjaan, atau ada motif yang lain yang kami nggak tahu. SD-nya di mana? Tidak tahu. Jadi Pak Jokowi itu lulus di SD Negeri Tirtoyoso tanggal Surakarta 31 Desember 73. Iya, jadi kalau ijazahnya palsu tidak, di sini punya datanya komplit. SMP-nya di mana? Tidak tahu. Ijazah ini dikeluarkan pada tanggal 30 November 1976 dengan nomor induk 1098 ya. Pak Joko Widodo nomor induknya ini 1098. Oke, sesuai. Pas berarti ini sesuai. SMA-nya di mana? Tidak tahu. Saya sebagai gurunya atau saksi hidup bahwa Pak Jokowi itu adalah betul-betul murid di SMPP Negeri 40 dalam kurung SMA Negeri 6 Surakarta. SMA justru kalau teman saya kan kelas 3, kelas 2, kelas 1 semua karena saya itu dulu juara umum, nggak sombong. Kuliahnya di mana? Tidak tahu. Atas data dan informasi yang kami miliki dan terdokumentasi dengan baik, kami meyakini mengenai keaslian ijazah sarjana S1 Insinyur Joko Widodo dan yang bersangkutan benar-benar lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Penting itu tanda kelulusannya itu sah gitu sederhana sekali ya. Seperti itu. Atensinya adalah apakah benar ijazah Presiden Republik Indonesia Saudara Joko Widodo itu asli atau palsu? Nanti bosan ngantuk ya. Bantah yang satu saya percuma nak ngomong karo malah resah. Cuma nak ngomong karo malah resah. Saya sebagai saksinya itu ijazahnya asli. Mengapa nggak percaya? Oh, itu saya sendiri saksinya. Jadi DPR,
kalau Anda punya rasa tanggung jawab, Anda punya kerisauan yang amat sangat dengan situasi yang ada, Presiden kita ini ijazahnya asli atau tidak, Anda punya kekuatan memanggil Presiden. Kalau seperti ini rasanya kok tidak pas, lebih baik beliau yang mempunyai rasa tidak percaya itu datang saja kepada institusi yang Pak Jokowi pernah ada di dalamnya. Enggak, ini loh urusan ijazah palsu ini. Susah, nggak mudeng-mudeng. Bukan temannya. Maka kalau hari ini jangankan 2 atau 3 teman, mau 1000, 1 juta teman Jokowi dihadirkan di dalam persidangan ini tidak memiliki nilai pembuktian. Tapi Itu mau apa toh? Ya ngawur saja orang yang mengada-ada itu. Jadi artinya terlalu mengada-ada dan maaf-maaf yang dicari itu apa gitu loh. Kita itu sama-sama kuliah, kita ke hutan sama-sama, praktikum sama-sama, wisuda bersama. Iya. Ijazah aslinya itu seperti ini, sama kita, sama semua gitu. Iya. Ijazah kita itu ya begini. Bukan beda tulisannya. Dekannya siapa, rektornya siapa itu sama. Biarlah Pak Jokowi bekerja dengan tenang untuk menyelesaikan tanggung jawabnya, dan kami sebagai teman sekolahnya yang akan menghadapi dan meluruskan kebenaran dan keabsahan ijazah yang dimiliki oleh Bapak Joko Widodo. Nah, itu tadi sahabat-sahabat ya, kita sudah lihat videonya, kita sudah saksikan sama-sama bagaimana para guru-guru mereka itu memang betul-betul meyakini bahwa karena dia yang mengajar, dia yang berinteraksi selama ini mulai dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, itu dia sudah memberikan pernyataan dan dia meyakini bahwa itu sah. Tetapi saya kira titiknya bukan di situ, sahabat-sahabat. Titik persoalannya bukan di situ. Yang pertama, kalau kita mau baca narasi yang terbangun di publik bahwa ini adalah 2024, sebentar lagi itu akan ada capres, ada pencapresan, dan mereka sangat berharap Pak Jokowi ini itu dianggapnya gagal di dalam memimpin negara Indonesia ini. Nah, itu yang dia harapkan. Kemudian di lain sisi sahabat-sahabat ternyata Pak Jokowi, Pak Presiden itu semakin dihujat, itu semakin dipercaya oleh warga. Semakin difitnah, warga semakin mencintai Pak Jokowi. Nah, itu yang muncul di publik, sahabat-sahabat. Kemudian hal lain lagi adalah sekaitan dengan, kita tahulah si Hosinuding ini itu mungkin dia betul-betul marah karena di pemerintahannya lah Pak Jokowi, organisasi mereka HTI itu dibungkam dan itu tidak diberikan lagi izin untuk melakukan aktivitas di negara kita ini. Karena kita tahu bahwa HTI yang dengan membangun jargon-jargon atau menyusung yang namanya khilafah. Nah, itu sahabat-sahabat ya. Jadi supaya kita tidak terjebak di dalam narasi-narasi yang dibangun oleh mereka-mereka ini, khususnya para pengasung-pengasung khilafah, para pengasung-pengasung anti pemerintah, agar memahami bahwa apa yang terjadi dengan kasus Sugitnur dan Bambang Tri itu hanya semata-mata dalam rangka untuk bagaimana Pak Jokowi itu difitnah, bagaimana Pak Jokowi itu digagalkan di dalam menjalankan roda pemerintahan ini. Nah, saya kira itu sahabat-sahabat. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.